Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wela, apa kabar? Baik Ibu, alhamdulillah baik Bu. Bagus. Nah, sebelum kita masuk, Ibu absen dulu ya. Wela, Hadir Bu. nah bagus. Nah, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke Wela, sekarang kita akan belajar tentang lingkungan. Nah, lingkungan yang kita bahas di sini adalah tentang pembelajaran IPS, yaitu peristiwa menjelang proklamasi. Nah, Wela tahu apa itu proklamasi? Tidak? Enggak Bu. Oke, jadi proklamasi itu adalah pernyataan resmi dari bangsa Indonesia tentang kemerdekaan dan bebas dari penjajah. Kemudian ada beberapa peristiwa yang akan kita pelajari sebelum terjadinya proklamasi ini. Nah, yang pertama itu ada namanya peristiwa sebelum Rengas Dengklok. Nah, ini terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, pada sebelum peristiwa Rengas Dengklok ini, pada para kaum pemuda, yaitu ada Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh, mereka lagi semangat-semangatnya menggebu-gebu untuk membahas serius terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, diskusi ini dilakukan bersama Insinyur Soekarno. Nah, pada diskusi tersebut, para pemuda ini mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno-Hatta ini menolak. Kenapa ditolak? Karena dengan alasan tidak bisa memutuskan terkait kemerdekaan ini sendiri dan butuh berunding lagi dengan tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh Indonesia. Kemudian setelah diberi kesempatan oleh pemuda ini kepada Insinyur Soekarno dan Hatta untuk berunding dengan tokoh-tokoh tokoh-tokoh yang lain itu, namun mereka tetap menolak gitu. Nah, jadi pertimbangannya itu akan banyak nanti korban jiwa dan harta yang akan terjadi ketika ini diproklamasikan. Sedangkan pada saat itu kita kan masih dalam penjajahan Jepang. Nah, kemudian para pemuda ini tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dan teman-temannya ini. Jadi para pemuda ini menculik Soekarno-Hatta dan mereka mengasingkannya ke Rengas Dengklok agar terhindar dari provokasi dari penjajah Jepang. Nah, maka masuklah ke peristiwa yang kedua. Ini adalah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa diasingkannya Soekarno-Hatta dari provokasi dari penjajah. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, pada pukul 3 dini hari, pada pukul 3 itu tengah malam, dingin banget kan gitu. Jadi tujuan mereka mengasingkan Insinyur Soekarno dan Rengas Dengklok itu yang tadi gitu, biar mereka tidak terprovokasi oleh penjajah, serta untuk mendesak Soekarno-Hatta ini untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan di Indonesia gitu. Nah, kemudian dengan diwakili golongan tua yang diasingkan ini, itu adalah Soekarno-Hatta dan Ahmad Suparjo. Nah, Soekarno-Hatta ini kecewa kepada kaum pemuda dengan cara mereka menculik Soekarno-Hatta ini. Mereka marah, akibatnya suasana pada hari itu sangat memanas gitu. Jadi mau tidak mau, karena sudah terdesak oleh para pemuda ini, Soekarno menerima untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sisi lain di Jakarta, Ahmad Suparjo mereka sudah membicarakan kemerdekaan ini bersama golongan muda, yaitu yang diwakili oleh Wikana. Nah, mereka sudah membicarakan itu, kemudian barulah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya itu ialah bagaimana perumusan proklamasi setelah peristiwa Rengas Dengklok ini. Berarti otomatis dari Soekarno dan Hatta itu sudah menerima untuk mempercepat proklamasi ini. Nah, kemudian kita bagaimana
perumusan naskah proklamasinya gitu. Nah, pada tanggal 16 Agustus tersebut, Ahmad Subarjo ini menjemput Soekarno-Hatta kemudian Ibu Fatmawati pada pukul 5 sore di Rengas Dengklok untuk dibawa ke rumah Laksamana Tadasi Maeda. Nah, nyampe di sana itu pada pukul 11 malam. Letak rumah Laksamana Tadasi Maeda itu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 di dekat daerah Jakarta gitu. Nah, berundinglah antara di meja makan Laksamana Tadasi Maeda ini. Di meja makannya berunding merumuskan proklamasi ini, yaitu diwakili oleh Soekarno, kemudian Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Nah, Soekarno sudah mulai menuliskan konsep proklamasi ini di sebuah kertas, secari kertas. Kemudian Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo ini menyumbangkan pikirannya secara lisan. Nah, setelah naskah proklamasi ini tersusun, kemudian diketik oleh yang namanya Sayuti Malik. Nah, setelah itu barulah masuk ke detik-detik proklamasinya. Nah, dari tengah malam dirumuskan tadi sampai pada pukul 4 subuh pada tanggal 17 Agustus itu perumusannya tuh telah selesai disusun gitu. Nah, kemudian ada beberapa pertimbangan juga untuk penanda tangani di naskah proklamasi tersebut gitu. Soekarno mengusulkan untuk penanda tangani naskah proklamasi itu diwakili oleh golongan tua dan golongan muda sebagai wakil dari masyarakat Indonesia. Nah, namun pemuda menolak dan tidak setuju gitu. Jadi diberikanlah solusi oleh Soekarni. Dia memberikan bahwa naskah proklamasi ini ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi itulah kenapa diproklamasi itu gitu. Kemudian di sisi lain dua pemuda yang lain sudah mengumpulkan dan sudah memberikan bocoran, mungkin sedikit bocoran dan gambaran akan diumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi rakyat Jakarta dan sekitarnya dikumpulkan di lapangan Ikada namanya. Kalau sekarang itu Monas. Nah, di Monas dikumpulkan semua rakyat Jakarta dan sekitarnya. Kemudian Muhammad Hatta juga berpesan kepada pemuda-pemuda yang bekerja di pers atau informasi dan kantor-kantor untuk memperbanyak lagi naskah proklamasi ini. Kemudian disebar ke seluruh dunia. Jadi agar dunia tahu kalau menyatakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus itu memang sudah menyatakan kemerdekaannya. Nah, kemudian sebelum detik-detik tersebut Soekarno memberikan pidatonya. Nah, masuklah kepada momentum proklamasi itu tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan pada bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan 1365 Hijriah. Nah, naskah proklamasi ini akan dibacakan di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, itulah pengumuman resmi bahwa Indonesia telah menyatakan kalau mereka sudah merdeka. Kemudian setelah pembacaan naskah proklamasi itu didukung juga dengan pengibaran bendera merah putih yang diwakilkan oleh Trimurti, Latif, Hidayatullah dan Suhud. Nah, bendera merah putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati. Bagus. Nah, kemudian berangsurlah, kan udah dibilang nih dari awal-awal kepada pekerja-pekerja pers untuk segera memperbanyak naskah proklamasi. Nah, setelah pengumuman pembacaan naskah proklamasi ini sudah mulai bersebar informasi ke daerah-daerah Indonesia bahwa yang menyatakan Indonesia itu telah merdeka. Oke, mungkin itu ya terkait sejarah singkat. Mungkin Bella mendengarkannya, ya Allah panjang sekali ya Bu gitu. Itulah sejarah singkat terkait peristiwa apa yang terjadi sebelum proklamasi itu mulai dari tanggal 15 Agustus 16 sampai 17 Agustus. Yang 3 hari ini sangat bersejarah
bagi kemerdekaan Indonesia. Oke, sekarang Bu mau tanya dulu nih, biar terjadi timbal balik antara pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa aja tadi yang berasal dari pemuda-pemuda yang mendesak Insinyur Soekarno dan Hatta untuk segera mempercepat proklamasi Indonesia? Salah satunya tuh ada Soekarni. Ya, Soekarni bagus. Siapa lagi? Ayo, siapa? Ahmad Subarjo udah tua ya, Bu. Iya, Mas Ada Bagi golongan itu dua. apa lagi? Nah, itu yang ingat. Oke, Ibu ulas kembali ya. Jadi untuk pemuda yang mendesak Soekarno itu ada 4 orang. Yang pertama itu Soekarni, Wikana, Adib, dan Khairul Saleh. Karena yang bagus. Nah, kalau untuk siapa aja sih tokoh-tokoh yang merumuskan proklamasi itu? Yang tiga siapa saja? Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Nah, bagus. Bisa kita teladani dari cerita singkat sejarah Indonesia tadi? Bahwa walaupun kita masih muda gitu, semangat kita untuk perjuangan itu untuk apa? Harus semangat bekerja keras. Nah, para pahlawan sudah merebut kemerdekaannya. Tinggal kita bagaimana lagi memanfaatkan kemerdekaan ini untuk menjadikan Indonesia lebih maju ke depannya. Bagus. Oke, mungkin itu dulu ya, Wela, terkait pembelajaran kita sejarah proklamasi, peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wela nanti ingat-ingat lagi di rumah, baca-baca lagi tentang sejarah. Kalau dibacain apa sejarah itu gitu. Jadi belajar lagi banyak terkait sejarah Indonesia, karena ini adalah bangsa kita sendiri, bagaimana kita bisa merebutnya dari penjajah. Sudah berapa lama? 350 tahun kita dijajah, ditambah lagi 3,5 tahun oleh Jepang. Oke, sekian dulu, kita tutup dulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.